Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah, irodah, karunia, dan segala kehendaknya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun, dan juga diiringi dengan niatan tulus. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan kembali. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada umat yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan kedua ini kita akan coba mendiskusikan kaitan dengan rukun agama. Pembahasan pertama. Di pertemuan kedua, kita akan mendiskusikan tentang rukun agama. Sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu sebuah studi kasus di mana ada sebuah fenomena orang baik, orang dermawan, tetapi bukan dari orang muslim. Apakah kemudian orang itu bisa dikatakan orang yang gemar bersedekah, berinfak walaupun dalam keadaan non-muslim? Begitu juga ada orang yang punya pendapat atau punya pandangan bahwa yang penting baik kepada sesama. Sholat itu nomor 2. Ada juga yang kemudian orang ngakunya Islam dalam KTP-nya, tetapi dia tidak mengamalkan seluruh perintah dan bahkan melaksanakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian orang ini atau orang-orang yang tadi Bapak sampaikan tersebut itu masuk dalam kategori orang yang Islamnya paripurna atau tidak? Nah, ini coba kita nanti diskusikan. Hanya saja di rukun agama itu kita akan mengulas tentang hal-hal mendasar yang kemudian menjadi dalam tanda kutip komponen dari Islam. Islam itu agama yang komprehensif, mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Makanya karena mengatur segala sendi kehidupan umat manusia, maka Islam bisa kita jadikan sebagai pedoman amal. Islam menjadi sumber dari segala sumber kehidupan. Karena apapun yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, apabila mengacu kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, maka insya Allah amal itu, kegiatan itu bisa mengundang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, itulah prolog yang ingin saya sampaikan kaitan dengan rukun agama. Baik, mari kita lanjutkan. Teman-teman, rukun agama khususnya Islam itu dalam beberapa sumber atau referensi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ini catat poin pentingnya. Apakah kemudian iman tanpa Islam akan paripurna dia memegang agamanya? Apakah orang itu Islam, dia sholat, dia kemudian katakanlah infak, tetapi tidak ada dasar dalam hatinya keimanan, apakah Islamnya sudah paripurna? Ataukah ihsan, yang merupakan
manifestasi bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita mesti paham dulu pengertian dari masing-masing rukun ini. Oke, teman-teman sekalian, yang pertama, secara garis besar atau secara umum, bahwa iman itu berkaitan dengan keyakinan, atau dalam bahasa hasanah keislaman disebut akidah. Iman itu berdasarkan satu pengertian, al-imanu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan amal perbuatan, kemudian wa ikrarun bil lisan, dan mengamalkan dengan lisan. Jadi setidaknya iman itu terbangun dari 3 teori mendasar. Yang pertama, membenarkan dengan hati, artinya meyakini sesuatu dengan hati. Kemudian mesti didasarkan atau mesti ditindaklanjuti dengan sebuah amalan, mengamalkan dengan suatu amalan. Dan yang ketiga, baru kemudian ikrarun bil lisan, baru kemudian melisankan atau melafalkan. Nah, ketiga teori dasar itu tidak berurutan tetapi mesti hadir secara bersamaan dalam diri seorang muslim. Apabila misalkan dirinya itu yakin atau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu orang itu mesti ada bukti bahwa dia iman kepada Allah. Salah satu buktinya dia mengamalkan setiap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan pelanggaran, tidak justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Artinya dia iman kepada Allah. Kemudian baru dia bisa atau dia mengucapkan apa yang diucapkannya dengan benar. Jadi katakanlah seseorang, sebut saja A, ya, A itu mengakui saya iman kepada Allah, dia mengikrarkan dengan lisan. Tetapi tidak cukup hanya mengikrarkan, tapi mesti membenarkan dengan hati, meyakini dengan sepenuh-penuhnya. Keyakinan yang sepenuh-penuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Salat datang, waktu sholat dia sholat. Karena apa? Karena keyakinannya. Yakin bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, begitu. Kemudian iman kepada Rasulullah atau kepada para Rasul juga sama. Meyakini adanya utusan Allah dari tiap era, tiap masa, tiap zaman, dan dipungkas dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya, karena dia yakin bahwa Allah mengutus seorang Rasul dan ada perintah kita mesti menuruti setiap apa yang dilakukan Rasul, maka kita hidupkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senin Kemis bagian dari sunnah, sholat tahiyatul masjid bagian dari sunnah. Bahkan gerakan sholat pun dijelaskan secara rinci lewat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Karena Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat. Kemudian baru kemudian kita mengikrarkan dengan lisan bahwa betul kita itu iman kepada Rasul. Begitupun seterusnya. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, iman kepada para malaikat, itu semua merupakan hal yang mesti kita miliki, yang mesti terpatri dalam hati sanubari seorang muslim. Tidak hanya mengimani sebagian dari rukun iman, tetapi mesti semua komprehensif, begitu teman-teman. Itu pemaknaan, ya. Pemaknaan iman secara sederhana. Lanjut teman-teman, yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam teman-teman? Islam itu agama, betul.
Islam itu secara bahasa kan artinya berpasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ini bisa kita katakan sebagai implementasi dari iman. Tadi saya sudah sampaikan banyak contoh. Iman kepada Allah, apa buktinya? Allah kemudian mengutus Rasul, dan Rasul itu kemudian menjadi utusan untuk perantara antara Allah dengan umat manusia. Begitu. Maka apa yang dijelaskan Allah lewat Al-Quran dan hadis kemudian didakwahkan oleh para rasul gitu kepada umat manusia, maka terbentuklah apa yang disebut dengan syariat Islam. Begitu. Ada orang atau bukan sebagian ya, para ulama kemudian mengklasifikasikan rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji. Itu semua rukun Islam, syariat Islam. Walaupun pada dasarnya Islam itu sangat komprehensif. Tetapi apabila orang mengaku dirinya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada para rasul, kepada kitab, kepada qada dan qadar, maka sejatinya orang itu mesti tidak lupa untuk senantiasa melaksanakan rukun Islam, tidak terlewati rukun Islam, gitu. Karena Islam itu biasanya berkaitan dengan implementasi, berkaitan dengan syariat, begitu. Jadi Islam sebagai agama, iya. Islam sebagai pedoman amal, iya. Gitu. Segala sesuatu tidak melanggar dari syariat atau ketentuan Islam sebagai agama, begitu. Islam itu kan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh para nabi, begitu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu pada prinsipnya sama, Islam, dengan kata kunci tauhid, mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, la ilaha illallah. Tetapi yang membedakan adalah syariat. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan para nabi yang lain tentu dengan membawa syariat yang berbeda. Tetapi Nabi Muhammad kemudian menyempurnakan syariat-syariat yang sudah ada sebelumnya. Dan kita mesti mencontoh syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu kata kuncinya, teman-teman. Jadi Islam itu berkaitan dengan amal. Kalau iman tadi berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah, letaknya itu biasanya dalam hati, pikiran, qalbu, begitu. Kalau Islam itu kemudian sudah istilahnya, bentuk amalan, sudah kelihatan dari luar. Makanya apabila ada orang taruhlah misalkan sedekah tapi tanpa keimanan, tidak bisa dikatakan orang itu Islam secara paripurna. Begitupun orang yang kemudian hanya iman saja, tetapi dia tidak melaksanakan segala perintah Allah, maka tidak bisa dikatakan Islam paripurna. Karena harus berkelindahan satu sama lain, teman-teman. Oke, itu kaitan dengan Islam. Nah, sementara ihsan dalam sebuah hadis dikatakan ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dalam segala apapun, amalan, aktivitas yang kita kerjakan saat ini, begitu, hari ini, mendatang, dan esok selamanya, begitu, amalan yang kita lakukan, kita mesti meyakini kita melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa menyalahkan kamu melihat Allah, fa'innahu yarok. Engkau mesti yakin bahwasanya Allah pasti melihat kita. Jadi di sini menjadi ihsan itu
artinya puncak dari, bisa dikatakan puncak dari amal soleh, begitu. Amal soleh itu yang pertama syaratnya ikhlas sesuai dengan contoh Rasul, dan ikhlas ini tentu murni semata-mata karena Allah, diyakini, dilihat oleh Allah. Maka kalau orang Islam sudah betul-betul menanamkan prinsip ihsan ini, maka dalam kehidupannya dia tidak akan pernah melakukan amalan maksiat. Karena meyakini bahwa dirinya itu melihat Allah. Kalau dia tidak mampu meyakini atau menyeolahkan dia melihat Allah, orang itu mesti yakin bahwasanya Allah melihat kita. Jadi segala apapun yang dia lakukan, takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun agama ini, teman-teman, ini berada dalam atau termaktub, terkodifikasi dalam sebuah hadis yang cukup panjang, begitu. Hadisnya hadis riwayat Imam Muslim, juga kemudian diriwayatkan oleh para rawi yang lain. Saya coba bacakan satu hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang cukup panjang. Hadis yang cukup panjang. Hanya saja saya akan coba sampaikan terjemahnya supaya lebih efektif. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Umar bin Khattab pernah berkata, sahabat Nabi ya. Katanya, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, begitu. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya hingga dia mendatangi Rasulullah SAW, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi SAW. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Jadi ceritanya, dahulu Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain ketika berkumpul dengan Rasulullah SAW, datang seseorang yang bajunya putih, sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak tampak dirinya perjalanan jauh, begitu. Tetapi para sahabat pun tidak mengenalnya, siapa orang itu. Duduk saja di hadapan Rasulullah, lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah SAW. Lalu kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, katakanlah kepadaku tentang Islam." Jadi sahabat itu orang itu bertanya, apa itu Islam? Nah, Rasulullah kemudian menjawab, Islam itu antashhada, atau engkau bersaksi, begitu, bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya syahadat, gitu kan? Ini ya kemudian menjadikan syahadat sebagai rukun Islam pertama, salah satunya berdasarkan hadis ini. Jadi ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasul menjawab demikian. Itu yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Lalu kemudian orang itu menjawab, sodakta, engkau benar. Para sahabat mungkin semakin terbengong-bengong. Ini orang bertanya, tapi di akhir dia mengatakan engkau benar. Qala, kemudian dia berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Jadi katanya, fa'akhbirni anil iman. Qala, Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah, bahwa iman itu engkau iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada, takdir yang baik dan buruk. Itu yang kemudian dikatakan rukun iman. Lalu orang itu menjawab, sodakta, engkau benar. Qala, kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala, Rasul menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak mampu menyoalahkan melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihat engkau. Nah, tidak sampai di sana, orang itu kemudian bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa akhbirni anis sa'ah, katanya, ceritakanlah atau kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat maksudnya. Qala, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi Rasulullah tidak tahu kapan hari kiamat, bahkan yang bertanya pun tidak tahu. Qala, dia berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha, gitu kan. Terus beberapa pertanyaan muncul kepadanya. Jadi seorang itu bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang kiamat. Lalu kemudian orang itu bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi maksud amarotiha, tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, kalau Rasul menjawab, Rasul mengatakan, antalidal amatu robbataha. Yang pertama, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya. Wa antarul khufata urata al-alata ri'asyai yatatawaduna fil bunyan. Yang kedua, kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Setelah itu, dia bertolak pergi. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada Umar, wahai Umar, itu kan istilahnya, ya Umaro atadri man as-sailu, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Rasul menjawab, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya yang bertanya itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, mereka mendatangi kalian mengajarkan tentang agama kalian. Itu hadis yang cukup panjang. Jadi berdasarkan hadis ini, lantas kemudian disusunlah rukun agama yang terdiri dari iman, kemudian Islam, dan juga ihsan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pertemuan kedua ini kaitan dengan rukun agama ini menjadi stimulus, menjadi perangsangan kita untuk lebih memperdalam tentang Islam. Silakan kemudian lanjutkan diskusinya berdasarkan tadi studi kasus yang Bapak sampaikan di muka. Bagaimana orang non-muslim sedekah, infak, membangun masjid misalkan. Dan bagaimana orang yang ngakunya Islam tapi dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah sahur. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.